Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Boris Haris. Biasanya gue bikin konten di mobil Boris Cars, tapi kali ini gue bikin konten di salah satu spot rumah gue karena gue lagi nggak ada job, jadi gue nggak pakai mobil kemana-mana. Nah, gue hari ini gue mau bikin konten mengenai tentang ada pertanyaan di Instastory question bahwa kan gimana cara mencari vendor yang murah dan bagus. Nah, ini kata-kata murah ini yang biasa menjadi utama untuk teman. Padahal jangan tergiur dengan murah dan jangan tergiur dengan kalau misalnya kita melihat vendor dari Instagram atau media sosial lain, jangan tergiur dengan feed yang bagus, follower yang banyak. Jangan tergiur oleh itu, tapi teman-teman kalau sudah menentukan vendor A, teman-teman calon pelani tanya ke orang yang tahu tentang wedding atau saudara yang pernah atau apapun, intinya tanya, jangan langsung main oke gue mau ini mau itu ya. Tanya dulu supaya tidak terjerumus kepada lembah kenistaan vendor kaleng-kaleng yang ya adalah pengalaman banyak beberapa teman yang sampai kena. Nah, ini saya mau bahas lagi tentang vendor yang murah dan bagus. Nah, bagus ini relatif dari sudut pandang mana kita melihat, karena setiap vendor pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bagusnya ini gue kesampingkan dulu, kita ngomongin murah ya, murah dan efektif. Nah, yang pertama adalah teman-teman cari wedding package yang disediakan oleh WO atau wedding planner atau venue. Wedding package ini biasanya harganya akan lebih murah kalau beda dengan eceran. Kalau misalnya teman-teman dekor A, dekor catering A, catering B ini terus teman-teman jumlah jadi satu, itu biasanya akan lebih mahal jatuhnya biasanya kalau teman-teman tidak pandai untuk mencari vendor. Tapi kalau udah wedding package sudah pasti OWO atau wedding planner atau venue itu memilihkan vendor-vendor yang sudah qualified dan itu sesuai dengan kriterianya mereka. Jadi itu akan lebih mempermudah teman-teman calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan kalau sudah wedding package. Yang kedua, misalnya teman-teman calon pengantin menikah di malam hari, misalnya akad nikah sore setengah 4 terus resepsi jam 7 malam misal ya, di gedung A misalnya, di gedung A. Teman-teman cari informasi di gedung A tersebut di pagi harinya ada pernikahan nggak? Kalau ada, teman-teman cari informasi vendor apa saja yang dipakai oleh klien pagi di gedung tersebut dan teman-teman cari tahu vendornya apa aja. Saran gue, ikuti vendor yang dipakai di pagi hari, terutama untuk vendor-vendor besar. Besar di sini dalam arti adalah besar dalam budget, kayak misalnya dekor, catering itu kan besar ya, entertainment dan sebagainya. Samain. Kenapa? Contoh misalnya vendor dekorasi. Contoh ya, vendor dekorasi. Pagi-pagi pakai vendor dekorasi misalnya Abuba Decoration misalnya. Malamnya kan acara kalian nih, pakai yang sama Abuba Decoration. Itu akan lebih murah, akan lebih mudah dan akan lebih gampang. Kenapa? Karena nanti Abuba Decoration ini dia akan mengurangi proses loading unloading. Otomatis akan mengurangi kerjaan mereka kan. Nah, teman-teman kalaupun harganya sama, teman-teman akan mendapatkan bonus lain. Tergantung dari negosiasi teman-teman. Percaya sama saya, vendor itu mudah untuk diajak kerjasama kalau kita komunikasinya enak ke vendor. Jadi kalau misalnya pagi pakai Abuba, malam teman-teman pakai lagi Abuba. Tinggal teman-teman kalau misalnya ini touch up, upgrade. Karena mereka tidak melakukan apa-apa lagi, mereka hanya men-touch up lagi nanti. Dan mereka tidak akan membongkar pelaminan dan sebagainya. Itu contoh kalau dekor. Atau kalau teman-teman punya konsep pernikahan yang pengen nih, yang diinginkan, teman-teman cari kontak dari klien pagi. Misalnya klien pagi adalah si Siti dan si Joko misalnya. Cari kontaknya, ajak ketemuan, terus ngobrol sama mereka berdua. Mas, saya kebetulan di gedung A acara malam, Mas sama Mbak kan di acara pagi nih. Boleh nggak kita kerjasama nih? Saya mau pakai vendor Abuba nih sama dekor. Nah, berarti kan mereka kan nanti kan tidak perlu loading unloading lagi nih karena saya akan pakai lagi. Nah, pasti kan ini akan ada kemudahan lagi nih Mbak, Mas. Yuk kita konsepnya nanti kita samain atau kita miripin, nanti mungkin kita touch up lagi kalau misalnya Mbak nggak suka atau Mas nggak suka, nanti saya tinggal touch up. Tapi kita kerjasama itu akan lebih efisien. Jadi jangan gengsi-gengsian lah, ngapain gengsi-gengsian? Tinggal dibicarakan gitu. Kalau misalnya budgetnya pas-pasan atau catering, ya udah pakai catering yang sama. Kan nanti orang catering tidak perlu nge-layout lagi. Buffet sama stolnya udah kayak gitu. Jadi mereka mengurangi pekerjaan mereka kan. Setidaknya gini, kalaupun toh harganya sama, teman-teman
bisa minta bonus-bonus yang lain, dan mereka pasti akan senang karena itu akan menambah tingkat kecuanan mereka, karena mereka ada proses yang tidak perlu mereka lakukan, kayak misalnya dekor cuma sekali pagi nanti dipakai lagi malam, berarti mereka kan tidak perlu bongkar pasang lagi kan, akan dipakai lagi. Itu jadi yang pertama cara bikin package yang disediakan oleh WHO wedding planner atau venue. Yang kedua, vendornya disamain sama vendor pagi atau vendor malam. Kalau misalnya kalian acaranya pagi ya disamain sama vendor malam, kalau kalian acara malam disamain sama vendor pagi. Itu akan lebih mudah. WO-nya juga kalau bisa sekalian samain aja, WO pagi siapa, gua malam ikut. Jadi di satu tempat gitu, gampang koordinasinya. Dan kalian juga kalaupun toh pakai dekor yang sama, vendor yang sama, semuanya sama, tamunya kan beda. Ya kalaupun toh sama, ya mereka juga so what gitu kalaupun sama gitu. Ya kan? Yang penting kalian bisa lebih efektif dan efisien, terutama untuk teman-teman yang punya budgetnya pas-pasan. Ya terlepas dengan kalau kalian punya budget, terserah, bebas. Anak sultan mah bebas, mau nikah kayak apa bebas, mau di Bali, mau di Kazakhstan, Uzbekistan, terserah. Tapi kalau buat teman-teman yang kira-kira punya budget pas-pasan, mungkin tips dari saya bisa membantu. Itu saja tips dari saya, semoga membantu. Dan untuk teman-teman calon pengantin, semoga acaranya lancar. Dan jangan lupa kalau belum dapat MC, boleh langsung hubungi saya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini atau di profile saya itu ada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.